Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Abah Menel dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang sini ya, sini. Suara aman gimana Pak Ustadz? Suara aman ya para sahabat ya. Coba cek dulu. Kalau nggak aman kita ganti mic ya. Cek suara aman para sahabat. Suara aman para sahabat. Suara aman ya. Kita mulai lagi, kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para sahabat Abah Menel dan buat para sahabat Ipat Putri Abah Menel dan buat para sahabat Bang Codet ya. Suara aman ya. Kiwangwa aman suara. Alhamdulillah Kiwangwa udah hadir ya. Kiwangwa ini adalah satu guru dengan Abah Menel ya. Yang belum kenal dengan Kiwangwa, silakan dicek di tab komunitas Abah Menel. Dan alhamdulillah para sahabat ya, hari ini berkat perjuangan kita Kiwangwa dan sebagainya ya, yang telah berjuang untuk menobatkan Bang Codet ya. Alhamdulillah Bang Codet sekarang udah bertobat ya. Buat para sahabat Abah Menel dan para sahabat Kiwangwa ya, semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke, para TKW, para TKI yang berada di Malaysia, Abu Dhabi, Filipina, semuanya, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga diperbanyak rezekinya ya, dilancarkan rezekinya. Yang sedang sakit, semoga atas ridha Allah diangkat segala penyakitnya ya. Para sahabat, inilah Bang Codet yang pernah berjanji akan bertobat ketika Abah Menel sudah mengalahkan 100 guru-gurunya ya. Tapi sebelum Abah Menel bisa mengalahkan 100 guru-guru Bang Codet, ketika Abah Menel tumbang, Abah Menel sekarat, tidak kuat melawan guru-guru Bang Codet, akhirnya Bang Codet sadar diri ya, tobat sendiri ketika melihat Abah Menel terkapar. Dan alhamdulillah Bang Codet juga ikut membantu melawan guru-guru Bang Codet tadi malam itu ya, persempat ketika live tadi malam ya. Tapi sekarang Abah Menel juga masih bingung karena Abah Menel sedang mencari Ipat Putri juga sana. Dan saya akan berbincang-bincang dulu dengan Bang Codet. Bang Codet silakan sapa dulu kepada para sahabat Abah Menel dan para sahabat Kiwangwa dan para sahabat Bang Codet ya. Untuk para masyarakat seluruh Indonesia maupun yang berada di luar negeri, saya atas nama pribadi Bang Codet meminta maaf kepada semuanya, terutama kepada Abah Menel dan keluarga yang senantiasa selalu menasihati saya, menegur saya, sehingga saya bisa berpikir untuk lebih baik. Dan pas kejadian tadi malam, ketika Abah Menel tempur dengan guru Bang Codet, ketika Abah Menel bertempur dengan guru-guru Bang Codet, saya sendiri, Ipat Putri sekarang menghilang. apa nanti kita berjuang Bang ya. Nanti Iya, Bang Bang. kita cari. Mudah-mudahan Ipat Putri baik-baik di sana. Dan saya juga yakin ya, saya tahu bahwa Ki Atta Petir itu, guru Bang Codet itu juga sama sejatinya baik ya, orang baik seperti Bang Codet, cuman mungkin keadaan historis atau sesuatu di kehidupannya yang membuat mereka jahat, sama seperti Bang Codet ya. Jadi para sahabat, saya penasaran dengan Bang Codet.
ketika Bang Codet ini menggali ilmu rawa rontek itu dari siapa guru? Apakah si Ki Jebuk atau Ki Raja Kepiting atau Ki Atta Petir ini? Dari mana? Jadi bah, kalau untuk ilmu rawa rontek itu saya pelajari dari Ki Atta. Ki Atta Petir itu. Ki Atta Petir. Itu para sahabat katanya ilmu rawa ronteknya dari Ki Atta Petir ya, yang semalam tempur dengan Abamenel yang membawa Ipat Putri ya. Itu Ki Atta Petir tuh kalau menurut Abamenel itu kelihatannya masih muda ya. Masih muda ya. Iya bah, masih muda. Masih muda tapi ilmunya luar biasa. Saya yakin mereka itu jadi kuat dan keluarga juga. Mungkin mereka juga pernah menganut ilmu putih, cuma ya namanya rintangan ujian ya kan, sehingga mereka tidak kuat dengan rintangan atau keadaan ekonomi atau yang lainnya, atau historis pernah ditinggalkan kekasihnya atau istrinya, sehingga membuat si Ki Atta Petir ini menjadi ke jalur hitam. Ya. Saya yakin insya Allah Ki Atta Petir juga perlahan-lahan akan kita tobatkan juga ya persahabat. Jadi proses ini ya Bang Codet, proses ketika ritual Bang Codet mengambil ilmu rawa rontek dari si Ki Atta Petir ini, apa saja ritual yang dijalankan itu kira-kira Bang Codet? Jadi pada saat itu saya mungkin benalu bagi masyarakat karena saya tidak dihargai sama sekali oleh masyarakat, karena saya sering membuat resah masyarakat. Akan tetapi tidak semua masyarakat, mungkin hanya beberapa teman atau teman tongkrongan satu. Biasanya kan kalau anak akan tetapi saya preman itu kan, saya semuanya itu hanya demi sesuap nasi. wah aslinya demi sesuap nasi. Sehingga saya melakukan hal-hal negatif itu tidak sesuai dengan keinginan hati saya. Jadi berubah menjadi menganut ilmu hitam tuh. Jadi Bang Codet itu sebenarnya aslinya tidak ingin ya, cuma Tidak karena ingin. karena mungkin ketika mencari uang bersaing gitu ya Bang Codet Iya. ya, bersaing dengan para preman atau gimana gitu. Iya, sering dihina, sering disepelekan, sering tidak dihargai. Gitu ya. Jadi Apakah semua orang miskin itu seperti saya itu patut untuk tidak dihargai? Pada hakikatnya semua manusia itu sama. Kok ada perbedaan sehingga saya merasa disepelekan? ya, ya. Mencari sesuap nasi aja kadang sehari makan, kadang juga tidak. Jadi intinya bahkan sempet seminggu saya ya. seminggu saya nggak makan karena saya ingin menjadi lebih baik. Sampai saya istilahnya ngambil makanan dari tong sampah karena saya ingin tidak melakukan kejahatan, tapi masyarakat tidak percaya saya berubah itu. Ya akhirnya saya frontal, sehingga saya mengambil ilmu rawa rontek. Pada saat saya, Jadi Bang Codet ini pernah gitu nggak dapat uang gitu kan, saing disingkirkan oleh preman-preman, sehingga Bang Codet sampai makan pun itu ngambil dari sisa-sisa orang yang dari tong sampah. iya bah, Astagfirullahaladzim. Itulah para sahabat, kenapa Bang Codet ini sampai menganut ilmu hitam itu karena memang kehidupannya sangat luar biasa ya para sahabat ya. Kehidupannya itu sangat keras lah, kehidupan jalanan untuk mencari sesuap nasi sampai saingan ya kan dengan para preman, sehingga Bang Codet ini sampai pernah makan pun ngambil dari sisa orang yang sudah ditaruh di tong sampah, katanya para sahabat ya. Mungkin ya, maka saya bilang dari awal saya yakin bahwa Bang Codet ini aslinya sejatinya orang baik. Tapi kalau menurut
yang viral beredar itu katanya Bang Codet begal preman, itu sebenarnya kalau menurut Abah Menel kan saya nggak yakin ya. Sebenarnya tidak ya? Tidak ya? Abah. Tidak sama sekali. Mungkin itu mengatasnamakan saya. Jadi, saya Bang Codet mah istilahnya menganut ilmu hitam itu hanya untuk membela diri, mencari makan untuk menghadapi preman. iya, Gitu ya? mencari makan. Jadi para sahabat nih, saya terangkan lagi bahwa Bang Codet itu aslinya tidak pernah begal, ya kan? Bukan preman yang seperti itu, cuma menganut ilmu hitam ini untuk membela diri, untuk mencari sesuap nasi karena sering diganggu oleh para preman, ya kan? Mulung diganggu, sedang tidur juga kadang sering diganggu ya. Iya, Sama seperti kehidupan saya dulu ya, para sahabat, ada kesamaan tentang kehidupan antara Abah Menel dan Bang Codet ini. Lalu ritual apa saja nih Bang Codet ketika mengambil ilmu rawa rontek dari Ki Atta Petir nih yang semalam itu? Jadi Ritualnya apa aja? Apakah ritualnya itu apa? Ada semacam kenceng apa? Istilahnya kendi yang terbuat dari panci kuali gitu? Kuali ya, Mbak. Dari besi apa dari apa? Dari Tanah. Aluminium. Dari aluminium itu ya? Iya. Yang Terus campur tanah itu biasanya kan? campur tanah, Mbak. Jadi Jadi gimana itu di? kita itu di dalamnya Hmm. direndam pakai air panas, Mbak. Mhm. Sesudah itu 7 hari ya, Mbak. Berturut-turut. Itu tahapan yang pertama, poin yang pertama, Mbak. Selain itu ada lagi katanya kalau rawon teh kok ada yang dipendam dari tanah segini gitu kan? Poin yang kedua, ya, Ada juga. saya dikubur, kelihatan kepalanya aja, segini ya, Mbak. Sampai 7 hari juga. 7 hari juga. Tahapan ketiga, saya dikubur hidup-hidup, dikasih kain kafan. Sesudah itu dibungkus kita apa gimana? Dibungkus apa? Dibungkus semua. Kayak tapak pendem gitu ya? Tapak pendem. Sesudah itu kita misalkan kita lolos, kita lanjut ke poin yang 4. Yang poin 4 juga. Poin yang 4 kita dikurung di kandang ayam, Mbak. Di kandang ayam itu. Dikurung yang tempat jemur ayam itu. Iya, Mbak. Jemur ayam itu. Itu dijemur apa gimana? Dijemur, Mbak. Dijemur. Itu tahapan terakhir 41 hari. 41 hari. Misalkan kita nggak sanggup dengan ritual tersebut, resikonya fatal. Bisa jadi stres atau gila. 99% stres. Karena pada saat itu juga yang ngambil ilmu rawa rontek itu 3 orang, apa? 3 orang. Yang lulus hanya Bang Ya, Codet? yang lulus cuma saya aja, Pak. Di antara 3 teman Di antara 3 itu. Jadi yang 2 sekarang kurang bahagia sekarang karena dia kabur pada saat ritual, akhirnya dia gila ya. Makanya saya untuk para masyarakat semuanya jangan pernah mengambil ilmu rawa rontek karena risikonya cukup fatal ya. Kalau tidak sanggup, resikonya gila. Kasihan keluarga Anda. Jadi ini para sahabat, menurut Bang Codet ini ada Ki Manggolo juga. Oh ya, Ki Manggolo dari Lampung, sahabat Abah Menel juga ya. Ada Nur Aisyah juga, semuanya tanpa terkecuali terima kasih ya sudah hadir di channel Abah Menel. Dan sini ada Bang Codet juga. Ada Bang Codet juga akan saya buatkan channel ya. Menurut Bang Codet ini, oh iya, minta maaf dulu dengan Ki Manggolo sama seperti Abah Menel yang pernah ditantang dengan Bang Codet untuk duel dengan Bang Codet. Silahkan minta maaf dulu. Untuk Ki Manggolo, saya meminta maaf kalau ada tutur kata dalam perkataan saya, disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Ki Manggolo membuka pintu maafnya sebesar-besarnya. Dan untuk para
sahabat Abah Menel semuanya, Kang Pandawa juga, Kang Badar juga, Kang Badar, Gus Yuda, si Lintang, Ki Mercon, yang lebih dekat lagi yaitu Ki Wangwa. Ya, jadi ada permintaan maaf dari Bang Codet yang pernah menantang para sahabat Abah Menel ya, banyak sekali, karena sekarang Bang Codet sudah tobat ketika melihat Abah Menel tempur dengan guru Bang Codet yang namanya Ki Atta Petir ya, yang sangat luar biasa. Ki Atta Petir ini keilmuannya sehingga Abah Menel juga sampai terpental ya, sehingga Abah Menel hampir sekarat. Dan ketika Abah Menel sekarat tadi malam live itu, Bang Codet langsung berontak dan memeluk Abah Menel. Lalu tanpa disengaja ya persahabat, sebelum Abah Menel mengalahkan 100 guru Bang Codet, baru menghadapi ya 15 guru Bang Codet, Abah Menel kalah. Tapi Bang Codet ini sudah tobat, sudah sadar melihat Abah Menel terkapar. Jadi intinya Bang Codet juga manusiawi ya persahabat ya, punya hati kasihan ketika melihat seseorang terkapar. Jadi samalah, tetap kita sebagai manusiawi punya hati nurani ya. Itulah Ki Manggulu, ada permintaan maaf juga dari Bang Codet, dan ini ada pesan juga dari Bang Codet, jangan sampai mengambil ilmu hitam ya, karena ilmu hitam itu katanya kalau nggak bisa membawanya sampai tidak lulus, ada yang bisa jadi ketelimbang, stres, gila gitu ya, gila ya, itu efek sampingnya. Makanya kita janganlah sampai mendekati para dukun, ilmu-ilmu hitam gitu kan. Oh, jadi ini Bang Codet tuh yang pernah ngasih sosok di dalamnya, ini tubuhnya Bang Codet juga dikasih sesuatu jimat di dalam Bang Codet dengan Ki Atta Petir juga, apa dengan si Ki Jebuk, apa Ki Atta Petir? Kalau untuk susuk itu ya, yang dimasukkan di tubuh Bang Codet dimasukin itu dari Ki Atta Petir apa dari guru lain? Dari Ki Atta Petir apa? Ki Atta Petir juga. Iya, siapa? Ya. Luar biasa ya, Ki Atta Petir ini masih muda tapi dia sudah luar biasa ya, masukkan benda sesuatu dalam tubuh Bang Codet biar kuat katanya. Luar biasa, masih muda Ki Atta Petir itu. Kalau yang penasaran dengan namanya Ki Atta Petir, Anda silahkan lihat live Abah Menel yang tadi malam ya. Dan mudah-mudahan kita doakan saja Ki Atta Petir juga bisa tobatkan, karena Pak Putri juga di sana masih dalam para antek-anteknya Ki Atta Petir ya, masih di sana. Dan mudah-mudahan Ipat Putri tidak ada apa-apanya ya, tidak terjadi apa-apa lah. Nanti malam Abah Menel juga akan datang lagi ke tempat Ki Atta Petir ya, di markasnya untuk menjemput Ipat Putri bersama King Wawa juga, ada Kang Badar, Kalong Jalu, Ki Mercon, Gus Yuda, dan Lintang semuanya ya. Ada pasukan Ki Mercon, ada komando PSS, Kang Luffy juga akan bergabung untuk mengambil Ipat Putri dari Ki Atta Petir ya persahabat. Jadi perlu diketahui bahwa yang namanya ilmu hitam seperti rawa rotek itu kalau gagal dan tidak bisa membawanya, tidak lulus, itu bisa fatal, bisa jadi stres ya. Iya, jadi stres, makanya sembarangan ya persahabat, jangan sembarangan untuk memilih ilmu ya. Ilmu hitam itu di luar syariat Islam. Kalau syariat Islam itu nggak ada yang seperti itu ya, memasukkan benda sesuatu di dalam tubuh seperti susuk yang lainnya, susuk kecantikan, itu tidak ada ya, tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Jangan sampai lah, jangan sampai. Jadi Bang Codet, kira-kira Ki Atta Petir ini sampai dijuluki Ki Atta Petir ini, apakah dia pernah sedang ritual sampai datang petir itu gimana itu Bang Codet? Jadi kronologinya guru Ki Atta Petir itu dia tuh nasibnya hampir sama seperti saya, Pak. Terusir dari orang tuanya karena orang tuanya bercerai, dia terusir, tidak ada tempat untuk berteduh, dihina semua orang ya. Akhirnya dia mempelajari ilmu itu dari Gunung Merapi, apa? Dari Gunung Merapi. Iya.
Jadi mungkin bukan hanya di situ saja, mungkin banyak ya Iya, Bang Sodet, karena yang namanya ilmu hitam itu masih ada, sampai sekarang pun masih ada ya persahabat. Jadi kadang ada juga ilmu hitam yang mirip-mirip dengan ilmu putih, dikait-kaitkan dengan yang sosoknya seperti ustadz, seperti ulama, ya kan, tapi mengajarkan yang tidak benar. Kalau menurut saya nih Bang Sodet ya, seperti Bang Sodet nih mempunyai ilmu hitam, tapi ketika Bang Sodet membawa ilmu hitam itu di jalan dengan jalan kebaikan, menolong orang, ya bersedekah, menolong orang yang tertindas, itu perlahan-lahan itu ilmu itu akan menjadi putih, dan perlahan-lahan dari hal itu akan menjadi hati nurani kita untuk bertobat, karena itu penolong ya. Walaupun kita mengambil ilmu hitam, kalau kita suka membela yang benar, membela orang yang tertindas, bersedekah, membela orang-orang yang kelaparan, itu ya akan memperoleh suatu petunjuk ya persahabat. Tetap saja walaupun kita menggali ilmu hitam, kalau kita selagi masih mau untuk berbuat baik, membela kebenaran ya, bersedekah, membela orang-orang yang lemah, insya Allah itu akan mendapatkan suatu petunjuk ya persahabat. Jadi perlu diketahui kalian juga, mudah-mudahan kalau di sini netizen Abah Menel yang sudah pernah pengalaman, pernah menganut ilmu hitam, mungkin akan ada kesamaan cerita ya dengan Abah Menel dan Bang Sodet, karena sebelum Abah Menel menjadi seperti ini, Abah Menel pun pernah menjadi seorang preman juga, sama kehidupannya, pernah menjadi anak jalanan, pernah menganut ilmu hitam, pernah pakai susuk, sama. Makanya saya tahu kelemahan-kelemahannya ya persahabat. Bahkan Abah Menel pernah lumpuh kakinya juga, itu akibat susuk pelor di kakinya ya, dikasih pelor tuh kayak besi itu Bang Sodet. Dulu pengalaman Abah Menel pernah ya, supaya larinya kencang. Jadi kalau untuk susuk pelor itu ya bisa larinya kencang, bisa untuk kekebalan ya, pernah alami juga. Tapi efek sampingnya hampir sampai kaki Abah Menel juga sempat lemas ya, seperti lumpuh gitu. Makanya jangan sampai memakai hal-hal yang seperti itu, karena pengalaman saya dan Bang Sodet juga sama, pernah mengalami seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kimanggolo semua sudah memaafkan Bang Sodet. Terima kasih Kimanggolo ya yang sudah memaafkan Bang Sodet. Semuanya buat para sahabat, ada Nur Aisyah juga, ada Hadi Wibowo, ada Heriani Asum juga di sini, ada Muslika. Ya, ada Kiwangwa juga. Terima kasih Kiwangwa ya. Di sini Nur Aisyah juga, ada lagi Eko Parsatio. Terima kasih banyak yang sudah hadir sini, sehingga sini kita sambil berbincang-bincang, sambil sharing untuk membongkar ilmu hitam. Ya. Sekuat apapun ilmu hitam akan dikalahkan dengan ilmu putih ya. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita sepayah apapun, sesusah apapun kita melawan ilmu hitam, itu suatu hal yang wajar. Kalau kita kewalahan, itu sebagai suatu peringatan, suatu ujian, suatu nasihat bagi kita agar kita lebih giat lagi untuk menggali ilmu putih, untuk beribadah, untuk melawan ilmu-ilmu hitam ya. Jadi buat tunas-tunas muda di seluruh Indonesia yang suka tawuran, pengen kebal, pengen ini supaya tawar menang, jangan sampai menganut ilmu hitam. Memang ada ya, di kitab suci Al-Quran juga ada ilmu putih yang artinya luar biasa, cuman mungkin belum kalian jangkau karena masih anak-anak muda ya, pengennya yang instan ya, pengen cepet kuat gitu ya anak-anak muda sekarang itu. Jadi jangan sampai lari ke ilmu hitam, karena ilmu hitam itu sudah nyata menyesatkan. Perilaku kita juga akan menjadi tidak karuan, itu karena efek ilmu hitam. Yang merasa kita sudah kuat, sudah hebat, berani karena mempunyai ilmu ini yang instan, itu dia tidak akan menyadari akan dampak efek sampingnya terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap anak istrinya. Itu yang namanya ilmu hitam, akan ada dampaknya ya persahabat. Jangan sampai ya, itu sudah nyata yang pernah dialami dengan Abah Menel dan Bang Sodet juga pernah dialami ya. Ada pertanyaan lagi persahabat? Coro, terima kasih Coro. Kopiannya lagi dicuci ya semalam ya. Laila Putri Hongkong hadir. Terima kasih Laila Putri yang dari Hongkong. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bang Sodet ada salam dari Laila Putri. Sodet banyak penggemarnya, peminatnya dan semua sudah memaafkan. Tuh,
dari Laila Putri. Terima kasih ya, Bang Codet banyak penggemarnya ya, dan semua sudah memaafkan Bang Codet. Terima kasih ya persahabat. Jadi justru dengan adanya Bang Codet ini banyak pengalaman Abah Menel yang bertambah luar biasa ya, dari ilmu hitam, dari rawa ronte, bahkan dari kejadian semalam yang sangat luar biasa ya, yang janji Abah Menel akan mengalahkan 100 guru Bang Codet. Bang Codet akan bertobat. Tapi sebelum Abah Menel mengalahkan 100 guru Bang Codet, hanya sekitar 15, hanya dihadap dengan Ki Petir, Ki Jebuk, Ki Raja Kepiting, Abah Menel sampai terpental, sampai hampir sekarat ya kan. Begitu Abah Menel sekarat, tiba-tiba Bang Codet sadar sendiri, kasihan melihat Abah Menel terkapar. Jadi Bang Codet ini tetap manusiawi, punya hati nurani ya. Seburuk-buruknya kita sebagai manusia akan ada hati nuraninya apabila kita ya, kita pernah melakukan sholat, pernah melakukan sedekah, pernah melakukan puasa ya, pernah melakukan kebaikan. Walaupun sejahat-jahatnya kita pasti akan mendapat suatu petunjuk ya para sahabat. Siapapun kalian semua di sini, para netizen yang menganut ilmu hitam atau yang menjadi orang yang jahat juga, ketika kalian pernah melakukan sedekah yatim piatu, menjalankan sholat ya, memohon ampun kepada ibunya, berpuasa di bulan suci Ramadan ya, jika kalian pernah melakukan itu, suatu saat Anda akan diketuk hatinya ketika Anda sudah benar-benar dibutakan oleh ilmu hitam, insya Allah ya persahabat ya. Jadi walaupun seburuk-buruknya tingkah laku kita ya, sehitam-hitamnya ilmu kita, selagi kita mau bersedekah, mau sholat 5 waktu, mau berpuasa ya, insya Allah akan mendapat suatu petunjuk. Walaupun sekarang tidak, tapi pernah melakukan sedekah, sholat ya kan, berpuasa, berbuat kebaikan, suatu saat mereka yang menganut ilmu hitam ini akan terketuk hatinya dengan sendirinya. Dengan keadaan dan historis, mereka akan menyadari dan akan mendapat suatu petunjuk ya persahabat. Jadi jangan sampailah kita kata udah jahat tapi melupakan suatu kebaikan ya. Intinya itu ya persahabat. Ada pertanyaan lagi persahabat? Alhamdulillah buat Bang Codet kembali ke jalan Allah, amin. Buat Ujang Umis, suku Muhammad Opik Teh, terima kasih. Serigala Sri Gati Wido, Ayah Abah Menel tolong belikan untuk Codet supaya bisa gabung sama subscriber ya. Sudah ya, ini Bang Codet ada di tab komunitas Abah Menel ya, silahkan nanti dilihat. Bang Codet mulai sekarang akan berjuang dengan Abah Menel melawan guru-gurunya. Guru-gurunya ada Ki Atta Petir ini jadi target Abah Menel, karena Ki Atta Petir ini masih muda, jadi masih bisa lah kita rayu-rayu, kita lawan-lawan dengan berbagai macam strategi supaya Ki Atta Petir ini bisa bertobat dan bisa membongkar ilmu hitamnya. Tapi saya yakin tuh Bang Codet, si Ki Atta Petir ini juga pernah melakukan ilmu putih, makanya ilmu kuat. Cuma digunakan dengan kejahatan itu karena mungkin ada keadaan si Ki Atta Petir ini merasa tertekan, teraniaya, tersakitin atau historis-historis yang lain, sehingga Ki Atta Petir ini menjadi jahat, digabungkan dengan ilmu-ilmu hitam ya. Tapi saya dari insting saya, feeling saya, ini Ki Atta Petir juga orang baik, insyaallah. Sama seperti Bang Codet, kenapa saya selalu bersabar, terus bersabar untuk melepaskan Bang Codet, karena saya tahu bahwa Bang Codet ini menurut hati saya, mata batin saya orang baik.